Jauh di pegunungan Papua, ada sebuah cerita yang luar biasa kompleks. Cerita tentang emas, duka, dan juga kekuasaan. Ini adalah kisah tentang kekayaan yang hampir tak terbayangkan, yang digali dari tanah yang dianggap sakral. Oke, mari kita bedah bersama paradoks Freeport ini. Biar kebayang skalanya ya, di jantung Papua itu ada sebuah raksasa industri yang merupakan salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di planet ini. Setiap tahun, kekayaan mineral senilai miliaran dolar disedot dari perut buminya. Nah, disinilah paradoksnya mulai terasa aneh. Kekayaan yang melimpah ruah ini justru datang dari salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Logikanya kan, tanah yang kaya emas harusnya membuat rakyatnya sejahtera. Tapi kok ini kebalikannya? Pertanyaannya jadi sangat jelas kan? Kenapa bisa begitu? Kenapa kekayaan sebesar ini seolah-olah nggak menetes ke bawah ke masyarakat sekitarnya? Nah, untuk menjawab itu, kita harus putar waktu kembali ke saat kesepakatan ini pertama kali dibuat. Oke, kita masuk ke babak sejarahnya. Semuanya ini berakar pada masa-masa transisi politik yang genting banget di Indonesia, ketika sebuah rezim baru lahir dan butuh cara untuk membuka diri pada dunia. Dan yang paling penting, pada modal asing. Ceritanya tuh sebetulnya dimulai dari laporan seorang geolog Belanda di tahun 36. Tapi momen kuncinya, momen yang mengubah segalanya, itu ada di tahun 1967. Waktu itu Indonesia di bawah Orde Baru yang baru seumur jagung sangat butuh investasi asing. Freeport pun datang, kontrak pertama ditandatangani, dan di tahun 1973 mesin-mesin raksasa itu mulai beroperasi. Nah, landasan dari semua ini adalah sebuah dokumen yang bisa dibilang sakti, namanya kontrak karya. Penting untuk kita pahami, ini bukan sekedar izin tambang biasa ya, bayangin aja ini sebagai sebuah kerangka hukum super yang ngasih Freeport hak-hak super istimewa, menjadikan mereka hampir seperti negara di dalam negara, dengan kendali mutlak atas wilayah konsesi mereka. Intinya gini, ini tuh kemitraan yang saling menguntungkan tapi strategis. Freeport dapat akses eksklusif ke salah satu cadangan mineral terkaya di dunia. Terus, apa yang didapat rejim Orde Baru Soeharto? Ya, mereka dapat apa yang paling mereka butuhkan saat itu, legitimasi politik di mata dunia, dan tentu saja suntikan modal asing untuk membangun kekuasaan mereka. Tapi, di balik setiap perjanjian di atas kertas dan angka-angka investasi yang fantastis, selalu ada biaya real yang harus dibayar. Biaya yang sayangnya harus ditanggung oleh manusia dan alam di Papua. Kalau tambang Ertsberg itu ibarat percikan api, penemuan Grasberg di tahun 1988, nah inilah ledakannya. Ini adalah salah satu cadangan emas terbesar yang pernah ditemukan manusia. Dan dalam sekejap, skala operasinya, beserta semua dampaknya, meledak secara eksponensial. Coba kita lihat angka ini. Lebih dari 200.000 ton. Angka ini bukan total limbah dalam setahun loh. Ini adalah jumlah limbah tambang atau tailing yang dibuang ke sistem sungai di sana setiap hari. Bisa Anda bayangkan skala kerusakan ekologis yang terjadi hari demi hari selama puluhan tahun? Kutipan ini benar-benar menangkap inti dari konflik ini. Bagi masyarakat adat Amungme, gunung yang dilubangi itu bukan sekedar tumpukan batu dan mineral. Itu adalah mama mereka, ibu pertiwi mereka, sumber kehidupan dan spiritualitas. Jadi, ketika mereka bicara soal kehancuran, ini bukan cuma soal kerugian ekonomi. Ini adalah luka batin yang sangat dalam. Jadi, dampaknya ini seperti lingkaran setan yang saling terkait. Tanah adat mereka hilang, sungai yang jadi sumber makanan hancur lebur karena limbah beracun. Dan untuk mengamankan aset miliaran dolar ini, aparat keamanan negara dibayar oleh perusahaan. Sebuah pengaturan yang, berulang kali memicu konflik dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia. Inilah warisan Freeport yang paling rumit dan paling menyakitkan. Oke, sekarang kita lompat ke era yang lebih modern, tepatnya ke tahun 2018, saat sebuah langkah besar diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mencoba mengubah keseimbangan kekuatan yang sudah puluhan tahun terasa sangat timpang ini. Dan inilah hasilnya. Di tahun 2018, lewat BUMN Inalum, Indonesia secara resmi mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Ini momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, kepemilikan mayoritas ada di tangan Indonesia. Di atas kertas, ini jelas sebuah kemenangan besar. Tapi, apa sih makna sesungguhnya di balik angka 51% itu? Nah, di sini ada dua narasi besar yang saling berhadapan. Dari sisi pemerintah, ini adalah kemenangan kedaulatan. Artinya apa? Porsi pendapatan negara dari dividen jadi lebih besar, Freeport dipaksa membangun smelter di dalam negeri untuk menambah nilai ekonomi.
Tapi para kritikus melihatnya lebih sebagai langkah simbolis. Kenapa? Karena mereka bilang, kendali operasional sehari-hari, siapa yang jadi mandor, keputusan teknis tambang, itu tetap dipegang oleh Freeport-McMoRan di Amerika. Isu-isu mendasar seperti limbah dan konflik sosial juga nggak otomatis selesai hanya karena sahamnya pindah tangan. Untuk benar-benar memahami gambaran besarnya, kita perlu mundur sejenak, zoom out sedikit. Kita perlu melihat kasus Freeport ini lewat sebuah kacamata konsep yang lebih luas, sebuah cara untuk membaca bagaimana kekuasaan itu bekerja di dunia modern. Konsep itu namanya neokolonialisme. Gampangnya gini, penjajahan gaya baru. Hari ini, penjajahan itu nggak lagi butuh tentara atau pengibaran bendera. Ia datang lewat kontrak investasi yang mengikat, di mana kekuatan ekonomi sebuah perusahaan raksasa bisa jadi lebih menentukan nasib sumber daya alam sebuah negara daripada pemerintahannya sendiri. Dan kalau kita lihat kasus Freeport, ini seolah-olah mengikuti buku panduan neokolonialisme banget. Coba deh kita urutkan. Pertama, akses ke sumber daya diberikan oleh pemerintah pusat. Kedua, eksploitasi skala industri dengan keuntungan yang mayoritas lari ke luar negeri. Ketiga, masyarakat lokalnya terpinggirkan. Dan yang keempat, kalau ada protes, aparat negara lah yang justru turun tangan untuk melindungi aset perusahaan. Ini cetak birunya, ini polanya. Dan semua ini membawa kita pada pertanyaan penutup yang paling fundamental. Kepemilikan 51% saham itu jelas sebuah pencapaian nasional, tidak ada yang membantah. Tapi ketika sebuah bangsa sudah punya mayoritas saham, sementara rakyatnya di tanah itu justru kehilangan gunung sakral dan sungai bersihnya, siapa yang sebetulnya berdaulat dan memegang kendali? Inilah pertanyaan yang terus menggema dari pegunungan Papua, yang jawabannya mungkin jauh lebih rumit daripada sekedar angka di atas kertas.